Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Pada sesi ke-70 ini kita membahas klaster atau kelompok industri yang dibuat oleh Kementerian BUMN yang disebut dengan klaster industri kesehatan. Ada 4 BUMN yang disebut masuk dalam klaster ini, yaitu PT Kimia Farma, PT Indo Farma, PT Bio Farma, dan PT Industri Nuklir Indonesia. Nah, Bio Farma sendiri itu sekarang itu berposisi holding, pimpinan holdingnya beranggotakan Kimia Farma dan Indo Farma. Jadi Bio Farma sendiri itu adalah perusahaan, kemudian korporasi, kemudian si Kimia Farma dan Indo Farma itu PT tersendiri, bahkan Kimia Farma dan Indo Farma itu sebetulnya sudah perusahaan go public, tapi diholdingkan juga dia di Bio Farma. Pengertian holdingnya terutama kepemilikan pemerintah di PT Kimia Farma dan Indo Farma itu sekarang menjadi kepemilikan PT Bio Farma. Terus terang saya ini juga masih perlu belajar ya. Kalau begitu kan yang pegang Kimia Farma dan Indo Farma itu bukan pemerintah dong, tapi Bio Farma. Bio Farma sahamnya pemerintah 100% bahkan mungkin nanti. Kalau begitu Kimia Farma dan Indo Farma itu bukan BUMN dong. Nah ini saya sendiri nanti saya sudah berjanji mau ketemu dengan Pak Saidi dulu ya. Saya mau tanya dan saya minta Pak Saidi belajar dulu, jangan asal jawab karena saya butuh jawaban-jawaban yang pas, atau kalau perlu kami nanti berdiskusi non formal untuk dengan kawan-kawan yang mengerti hukum. Jadi sebagian yang masih membingungkan saya nyatakan aja terus terang supaya jangan kawan-kawan nanti juga sambil mempelajari dengan proses merger, holding, dan sebagainya ini, apakah lalu sebagian BUMN yang dulu kita kenal sebagai BUMN di sebelum tahun 2020 terutama, lalu tidak lagi disebut BUMN. Seperti itu ya. Nah, tapi sejauh ini yang ada di dalam webnya Kementerian BUMN disebut masih PT Kimia Farma, Indo Farma, Bio Farma, dan Inuki ya, Industri Nuklir Indonesia. Nah, Kimia Farma dulu nih. Kimia Farma ini kan buat kita masyarakat luas ini kan sesuatu yang sangat akrab ya. Melewati terutama ada apoteknya yang di banyak kota, di luar Jawa itu sangat urgen ya, atau di daerah kecil sangat urgen, yang paling banyak lah yang berani buka 24 jam. Ya, kalau sekarang sih mungkin sudah banyak, di masa-masa lalu saya hafal ini karena kita kalau ada saudara sakit atau keluarga sakit di Kimia Farma di kampung, di daerah itu ya jadi rujukan itu. Begitu juga dengan beberapa produk ya yang kita lihat, oh ini buatannya Kimia Farma. Kimia Farma ini asalnya memang perusahaan Belanda ya, udah lama 1817, meskipun itu hanya industri kecil ya, industri farmasi di Indonesia. Kononnya itu di salah satu unit rumah sakit apa-apa dulu. Nah, kemudian tahun 58 dinasionalisasi menjadi perusahaan negara farmasi namanya PNF, Bhinneka Kimia Farma. Jadi ada kata-kata Bhinnekanya. Lalu 1971 ya perusahaan negara farmasi ini diubah menjadi PT ya, perseroan terbatas. Namanya jadi PT Kimia Farma. Nah, 2001 menjadi perusahaan publik. Jadi terbuka dia, jadi ada berapa itu, kalau 30-an% mungkin sahamnya adalah saham publik, pemerintah hanya 70%. Kurang lebih ya, nggak tahu sekarang. Itu PT Kimia Farma menjadi, nah disebut ini oleh Kimia Farma sendiri menyebutnya makin menjurus menjadi kepada perusahaan pemeliharaan kesehatan. Jadi tidak sekedar memproduksi obat kan, atau alat obat, tapi udah mengarah ke yang lebih luas Kimia Farma. Nah, malah sudah punya anak yang bergerak di bidang retail farmasi di Arab Saudi itu pernah, tapi nggak tahu kelanjutannya ya. Nah, tahun 2019 itu PT Kimia Farma mengakuisisi PT Fapros ya. Jadi ini penting juga kita tahu dulu, kita pernah dengar Fapros, ternyata sudah jadi bagian dari Kimia Farma. Nah, cuma tahun 2020 Kimia Farma membentuk holding dengan tadi Indo Farma menjadi anggota dari PT Bio Farma. Jadi saham pemerintah di Kimia Farma itu menjadi sahamnya Bio Farma. Bio Farma sahamnya saham pemerintah, gitu kurang lebih. Nah, ini memang perlu banyak dikaji ya.
Nah, bagaimana dengan keuangannya Kimia Farma? Itu milestone-nya ya, artinya tahun-tahun penting dia. Kita bisa baca milestone itu lebih lengkap di webnya, di sejarah. Enggak, di webnya malah enggak, ini di laporan tahunnya kita kompilasi. Ini kita lihat pada tahun 2020 PT Kimia Farma ini laporan keuangan 2020 ya, 2021 belum dipublikasi. Itu asetnya itu mencapai 17,56 triliun. Di slide berikut, Pak Rahma. Itu asetnya, lalu kewajibannya, liabilitasnya 10,46 triliun. Yang warna coklat muda itu ya, karena tahunnya dari tahun yang terkini. Maka ekuitasnya 7,1 triliun. Jadi memang cukup secara umum dilihat begitu ya bagus ya, asetnya 17,5, utangnya 10,5, berarti modalnya 7,1. Lalu di antara liabilitas kewajiban juga ya meskipun jangka pendek lebih besar dari jangka panjang, tapi kan hanya 6,7 triliun, kurang lebih begitu ya, dibandingkan dengan aset yang 17,5 triliun untuk kewajiban jangka pendeknya. Nah, aset itu 2020 sedikit turun dibandingkan 2019. Sekali lagi ini menarik ya, pada saat pandemi kita sudah pernah belajar soal PDB, di mana industri kimia, obat-obatan, itu sub dari industri pengolahan, itu mengalami kemajuan yang pesat, tumbuhnya lebih tinggi dari industri pengolahan secara keseluruhan. Tetapi di PT Kimia Farmanya ini asetnya turun ya. Nah, kalau Anda lihat aset itu baris ketiga dari tabel di atas, itu turun sedikit dari 2019. Meskipun 2019 mengalami pelonjakan aset dibandingkan 2018 dan sebelumnya. Nah, kalau dilihat soal labanya, masih laba. Jadi tahun 2020 ini PT Kimia Farma mencatatkan laba 20,43 miliar. Hanya sedikit meningkat dibandingkan 2019 yang 15,89 miliar. Tabel bawah, baris paling bawah, laba tahun berjalan. Nah, tetapi di tahun 2018-17 sebenarnya labanya cukup besar ya, 535 miliar, 313 miliar dan seterusnya. Makanya saya sempat bicarakan dulu waktu kita kajian BUMN itu, bahwa salah satu BUMN yang cukup sehat itu adalah di bidang kesehatan, Kimia Farma. Tapi mungkin perlu digarisbawahi lagi, masih sangat sehat sampai 2018. Tetapi 2019 sebelum pandemi, 2020 agak sedikit bukan memburuk ya, tidak sebaik di tahun-tahun sebelumnya laporan keuangannya. Nah, apakah ini terkait penugasan dan sebagainya, kita perlu analisis. Itu Kimia Farma. Bagaimana dengan satunya? Nah, Kimia Farma ini sebenarnya lebih besar ya dibandingkan Bio Farma. Bio Farma lebih kecil, tapi untuk ukuran BUMN. Nah, Bio Farma itu milestone-nya juga sama. Bio Farma ini juga dulu perusahaannya Belanda, malah diproduksinya kecil. Terus itu 31 pindah ke Manggarai, pabrik obat Manggarai ya, mungkin kalau orang-orang lama di Jakarta mungkin tahu. Nah, diambil alih tahun 50 oleh pemerintah Indonesia di bawah pengelolaan Departemen Kesehatan. Jadi belum menjadi BUMN ya. Nah, 81 baru menjadi Perum. Berarti kalau Perum kan menjadi BUMN. Perum oh ini salah saya. Ini bukan Bio Farma Milestone ya, tapi Indo Farma Milestone judulnya. Nah, ini tentang Indo Farma, bukan tentang Bio Farma. Nanti diganti dulu, Mbak. Atau Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat bahannya, ini sebenarnya Indo Farma Milestone. Lalu tahun 81 jadi Perum Indo Farma, lalu 88 ada punya pabrik cukup gede 20 hektar di Cibitung, kemudian Go Public. Di mana-mana kalau dalam konteks BUMN, Go Public itu pada saat dia Go Public hampir bisa dipastikan dia sehat ya. Pada saat dia Go Public, kalau pada saat bertahun-tahun kemudian soal lain lagi ya. Dan kontrol publik diikutkan, sekalipun tidak jaminan juga. Buktinya Garuda kan terbuka dulu baru kemudian sakit. Nah ini 2001
kemudian ada proses-proses yang bisnis yang cukup maju sehingga dia terus berkembang. Si Bio Farma, silakan Anda baca itu informasi dari laporan tentang dia banyak dapat sertifikasi, kemudian juga bisa memproduksi macam-macam yang sesuai dengan standar LHO maupun standar BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. Nah, intinya sejauh yang diinformasikan oleh laporan tahunan ini ya keren lah perkembangannya. Dan kalau kita lihat laporan keuangannya memang betul, memang cukup sehat, sebelum sempat sehat lah setidak-tidaknya. Nah, kalau kita lihat Indofarma di tahun 2020 itu asetnya 1,71 triliun ya. Jadi 1.713 miliar. Ini naik. Jadi pada saat pandemi asetnya tetap naik, hanya jumlah kewajibannya naik lebih besar sehingga ekuitasnya sedikit turun. Masih mencatatkan laba, cuma kecil. Di tahun 2020 labanya hanya tercatat 30 miliar. Sementara pada tahun 2019 labanya sempat sangat besar ya. 30 juta, maaf ini yang jadi hampir break even, bukan triliun ya bawah itu, tapi ribu. Jadi labanya hanya 30 juta. Jadi sebelumnya labanya sekitar 7 miliar. Nah, sebelumnya rugi. Oh, jadi saya salah tadi, saya sedikit ralat bahwa Indofarma ini secara bisnis itu di 5 tahun terakhir memang tidak begitu bagus ya. Tidak bagus. Kalau tadi cerita yang panjang lebar tadi mungkin memang dia hanya memiliki banyak sertifikat, kemudian kemampuan, tetapi dikelola bisnisnya. Jadi hal yang berbeda ya. Pada kemampuan produksi, kemudian produksi tersebut tersertifikasi baik secara internasional maupun melalui BPOM ataupun Kementerian Kesehatan, tapi aspek bisnis kan banyak hal. Nah, aspek bisnis itu juga satu hal, aspek tikus hal lain. Ini kan khas di BUMN ya. Beberapa BUMN punya, sebutlah kalaupun tidak monopoli, tetapi memiliki kesempatan untuk menjual yang lebih baik dibandingkan sekedar usaha swasta. Pasarnya ada, beberapa infrastruktur penunjang ada, tapi rugi terus dicatatkan. Bisa juga memang karena bisnis, sebagiannya, tapi sebagiannya juga sudah menjadi rahasia umum, juga menjadi ada tikus lah di sana, ada faktor-faktor oknum. Kira-kira begitu. Nah ini si Indofarma ini memang sudah mengalami kerugian ya selama beberapa tahun terakhir. Tapi kemudian dia menjadi holding dengan PT Bio Farma. Nah, di slide berikut itu holding Bio Farma yang kita jelaskan. Jadi dia mendorong ekspansi kimia farma terutama. Jadi kimia farma didorong ekspansi, Indofarma difokuskan ya. Nah, slide sesudahnya Mbak, Indofarmanya difokuskan. Jadi ketahanan farmasi pengen dibentuk. Tadi kita kan bicara ketahanan pangan di sesi sebelumnya. Jadi ketahanan farmasi dengan 3 pelaku ini, Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma. Tapi Bio Farma memimpin holdingnya untuk mengatur fokus. Nah, itu lalu dibagi fokusnya. Kalau sebelumnya ada persaingan, ada produk, ada jualan yang sama antara tiga-tiganya. Ini dia sedang diatur, di mana Kimia Farma itu akan fokus produk-produk farmasi berbasis kimia. Bio Farma nanti akan berbasis pada vaksin dan antiserasi, Indofarma kepada alat kesehatan dan produk herbal. Jadi Indofarma alat kesehatan dan produk herbal, Kimia Farma pada produk farmasi berbasis kimia, Bio Farma pada vaksin dan antisera. Kurang lebih begitu. Nah, kalau sebagai holding, holding berarti keseluruhan ya, yang menyatukan antara Indofarma dengan Kimia Farma ditambah Bio Farmanya sendiri, jadi satu. Di slide berikut, maka asetnya itu 32,69 triliun. Nah, ini sama ini, saya masih harus belajar mengetahui ya bahwa kalau tadi Kimia Farma dengan si Indofarma itu saya mau lihat nanti di LKPP 2021 dikeluarkan nggak dari BUMN, dari daftar BUMN. Sayangnya hal-hal begitu informasinya kepada publik tidak begitu lugas ya, untuk kita tidak begitu sederhana kalau kita baca di
di webnya Kementerian BUMN atau di laporan tahunannya, buat kita yang tidak cukup informasi atau tidak cukup landasan verifikasi belum bisa menilai, sehingga saya biasanya menilainya melewati LKPP. Keluar nggak dia sebagai BUMN? Karena kan yang punya kan Bio Farma, yang BUMN Bio Farmanya kan berarti, bukan Kimia Farma dan Indo Farma. Itu sepemahaman saya, tapi masih saya lihat di webnya siapa? Kementerian BUMN itu masih ada, sehingga atau ini jenis holdingnya seperti apa, itu yang kita perlu pelajari. Tapi datanya adalah Bio Farma sebagai holding itu 32,69 triliun, kewajibannya 16,85 triliun, masih memiliki ekuitas 15,84 triliun, mencatatkan laba. Dan sebagai holding mungkin terdukung oleh Kimia Farma juga kan, meski tadi Indo Farma rugi tapi tidak besar, Kimia Farma tadi masih untung ya, Kimia Farma meskipun mengecil. Nah, si Bio Farmanya justru untung cukup banyak digabungkan, itu masih mengalami laba yang cukup besar ya, sedang lah setidak-tidaknya 289 miliar dan tidak pernah rugi selama 5 tahun terakhir. Nah, ekuitasnya juga cenderung meningkat ya, meski pandemi tidak mengurangi modalnya. Nah, yang terakhir di kesehatan ini adalah PT Industri Nuklir Indonesia. Jadi ini Batan ya. Jadi ya saya juga bingung ini ya. Jadi rupanya menjadi PT Batan Teknologi, lalu ada PT Industri Nuklir. Nah, tetapi tidak ada laporan keuangannya ya, di webnya tidak ada laporan keuangan. Jadi saya tidak bisa beri informasi, tapi nanti kita cari bersama. Hanya saya mulai paham di situ, di web itu, kenapa dia masuk ke klaster kesehatan, karena memang di beberapa tahun terakhir memang diarahkan si PT Industri Nuklir, dulu namanya PT Batan Teknologi, ini mengarah kepada memproduksi alat-alat kesehatan yang berpotensi komersial, seperti radio isotop, radio farmaka, produksi elemen bakar nuklir, dan macam-macam lah, yang arahnya kepada kesehatan. Nah, nanti kita akan periksa lebih jauh. Nah, sebagai komentar penutup pada industri ini, saya menganggap dengan berkembangnya industri sub-industri ya, industri keseluruhannya kan disebut industri pengolahan. Salah satu dari 16 sub-industri, bisa juga disebut sektor ya. Subsektor itu adalah industri kimia dan obat-obatan tradisional, kan kita begitu, industri farmasi, kimia, farmasi, dan obat-obat tradisional itu cenderung tumbuh lebih cepat dari industri pengolahan dan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Dan ketika pandemi melesat, jadi yang lain salah satu dari yang tidak terpengaruh bahkan meningkat itu. Tetapi ketika masuk ke BUMN-nya, ternyata kita mendapatkan BUMN-nya tidak seiring dengan itu. Berarti kan yang tumbuh pesat dan macam-macam tadi yang swasta. Nah, mengapa industri kesehatannya BUMN ini ya sebutlah ada yang rugi atau setidaknya cenderung stagnan saja? Mungkin bisa dijelaskan juga bahwa karena dia tidak mengejar laba, tetapi dia harus memberikan layanan publik yang menjadi penugasan dia. Nah, itu kita juga kalau pembelajar tidak bisa berhenti di situ juga. Kita cari tahu. Nah, ini kan ada vaksin, ada alkes dan sebagainya, berapa disubsidinya dan seterusnya. Nah, tidak bisa dari laporan-laporan biasa begini, pasti harus kita lihat rinciannya. Hanya kan secara insting kita melihat, oh ini berarti kan pemerintah punya instrumen di kesehatan, ya, jadi punya instrumen yang bagus, BUMN dan Kimia Farma salah satu yang dulunya juga cukup sehat, Bio Farma juga cukup sehat, meski kita di Indo Farma mungkin perlu kita ini kita harus pelajari ya bersama-sama. Tentu pertanyaan besarnya adalah apakah nggak usah punya apotek aja gitu loh dengan perkembangan yang terbaru ini. Ya itu nanti teknis, tetapi ini memang dari kita, dari pembicaraan kita karena ini terakhir untuk kasus BUMN, itu pemerintah punya BUMN yang sangat banyak ya, dicoba di jumlahnya dikurangi pun masih sangat banyak, menjangkau banyak sektor lapangan usaha. Nah, apakah itu membuat
Ada keluhan memang di beberapa pelaku industri. Saya tidak tahu di industri kesehatan, kita perlu studi, itu mengeluhkan peran BUMN yang terlalu besar di industri atau subsektor tersebut, sehingga merintangi mereka berkembang. Bisa saja itu benar. Tetapi bisa juga dibalik bahwa harusnya dengan adanya BUMN-BUMN yang berperan di berbagai sektoral tersebut, dia bisa leading kan, bisa menjadi leaders, misalnya untuk mengefisienkan, menurunkan harga. Nah, tetapi dalam prakteknya juga mungkin saja terbalik, justru ngajari buruk kan. Ya, misalnya Kimia Farma lebih mahal kan, jadi malah tidak menguntungkan, bukan tidak menguntungkan studi ini labanya kecil dan jadi benchmark buat apotek lain atau sebutlah kalau ini apotek, karena apotek salah satu bagian saja dia. Wah, Kimia Farma segitu saya lebih murah atau bisa itu patokannya. Nah, disinilah kunci keseluruhan kebijakan ekonomi. Kalau terlalu banyak instrumen yang dimiliki oleh pemerintah itu juga tidak mesti baik ya, artinya fokusnya jadi tidak jelas. Tadi kita sudah di sesi sebelumnya kita sudah bicara pangan, di terdahulu kita bicara keuangan, kita juga bicara energi. Nah, maka bisa saja kita berdiskusi secara lebih paradigmatis. Sebenarnya sektor-sektor apa saja atau subsektor apa saja yang full atau setidak-tidaknya cukup kuat pengaruh BUMN harusnya. Yang mana yang harus dilonggarkan. Berarti yang di situ mungkin BUMN-nya dikurangi perannya. Nah, kaitannya kan kebijakan lebih luas. Kalau memang mau ketahanan pangan, benarkah ketahanan pangan itu lebih mungkin diwujudkan dari BUMN? Prakteknya kan sejak zaman Soeharto ya itu tidak terwujud. Nah, dalam hal kesehatan, ketahanan kesehatan ini apakah lebih mungkin terwujud dengan BUMN kesehatan yang kuat? Mungkin ini lebih menantang ya. Bisa jadi ini benar. Kenapa? Karena informasi tentang obat-obatan misalnya itu betul-betul termasuk informasi yang cenderung asimetris ya. Kita tidak tahu sama sekali kan benchmarknya kadang, kecuali yang serius. Sehingga ini perlu regulasi yang ketat. Kalau misalnya obat flu bersepakat para oligopolis menjualnya satu kaplet itu 10.000 bukan sekitar di 3.000-an ya mungkin konsumen juga tidak bisa apa-apa, tetapi kalau ada regulasinya atau ada pelaku pemerintahnya di situ mungkin bisa membuat menekan. Tapi ya tadi ini kan masih perlu detail-detailnya. Saya belum punya pendapat definitif ya apakah BUMN kesehatan itu mestinya bermain di bagian apa saja dari kesehatan. Yang jelas selama pandemi itu BUMN kesehatan mendapatkan penugasan yang cukup banyak dan membuat apa namanya ya tergantung klaimnya ya apakah lalu pandemi bisa diatasi karena BUMN kesehatan ikut serta dan beberapa kesulitan sedikit atau penurunan sedikit kinerjanya karena itu walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.